Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita. Pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama hadir dalam majelis ilmu, karena sejatinya hadirnya kita di tempat ini bukan semata-mata karena kuatnya fisik kita, tapi semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah rasa-rasanya sulit untuk bisa hadir. Jangankan jarak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan 10 langkah dari rumah kita, kalau Allah nggak memberikan kemudahan maka terasa berat. Makanya terus kita berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku beribadah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan, karena yang bisa menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, panutan teladan bagi kita. Fa insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema tentang keutamaan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya mencintai Nabi Muhammad adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Dan siapa yang tidak mencintai baginda Rasulullah, maka mungkin satu, dia bukan seorang muslim, atau dia adalah orang munafik. Kenapa demikian? Karena seorang muslim tidak mungkin tidak ingin berbersamai Rasulullah, tidak mungkin tidak mencintai Rasulullah. Dan mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah konsekuensi dari sebuah keimanan. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Wajib bagi kita untuk beriman, wajib bagi kita untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman seseorang itu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sampai aku ini, kata Nabi, lebih dia cintai daripada siapa? Anak-anaknya, orang tuanya, bahkan dari seluruh manusia. Dan inilah hakikat dari konsekuensi sebuah keimanan.
Kita diwajibkan mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita lebih mencintai anak kita, orang tua kita, harta kita, maka ini adalah musibah untuk agama kita. Kalau ada musibah-musibah dalam urusan dunia, mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Tetapi ada musibah dalam urusan agama. Apa itu? Ketika seseorang lebih mencintai hartanya, keluarganya daripada mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musibah. Siapa yang mengatakan ini musibah? Bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftarahum wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluargamu, harta kekayaan yang kalian usahakan, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha atau wa tijaratun takhshawna kasadaha, pun perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian ridhoi, hal itu jika lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, pun berjihad, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah datangkan urusannya. Tunggu saja, Allah akan datangkan musibah kepada kalian. Maka ini nasihat, jangan sampai harta-harta kita, keluarga kita lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Bapak ibu rahimakumullah, atau ibu-ibu rahimakumullah, pernah suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, kata Umar, kecuali diriku sendiri. Maka mendengar ucapan Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak wahai Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar, sampai aku, kata Nabi, lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Berarti mencintai Rasulullah itu harus lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada siapa tadi? Diri sendiri. Maka ketika Umar mendengar apa yang dinasihatkan Rasulullah, beliau mengatakan, demi Allah, sekarang aku sekarang engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segalanya, bahkan diriku sendiri. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, al-an ya Umar, kalau begitu sekarang telah sempurna imanmu. Maka ini sebuah nasihat buat kita, bahwasannya kewajiban yang Allah perintahkan, kewajiban yang Rasulullah perintahkan kepada kita agar kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita pada diri kita, melebihi kecintaan kita pada anak-anak kita, melebihi kecintaan kita pada keluarga kita, bahkan seluruh manusia. Lah ketika kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya,
atau ketika kita sudah mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya, apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, di antara yang akan kita dapatkan ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan manisnya iman. Apa manisnya iman itu? Ya, manisnya iman itu adalah mendapatkan hati yang lapang. Manisnya iman itu pula cinta kepada kebaikan. Manisnya iman pula adalah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan manisnya iman pula adalah kenikmatan beribadah kepada Allah. Jadi terkadang kulolan panjenengan sedaya niki kita ini kalau beribadah kan nek ditakoni wis salat iku piye to rasane? Suwi. Capek. Kamu baca Al-Qur'an apa yang kamu rasakan? Ora enek. Ada apa? Padahal dulu para sahabat itu senang berlama-lama dalam sholat, senang berlama-lama saat membaca Al-Quran, karena mereka merasakan enak, nikmat. Itulah yang disebut halawatul iman, hasil dari keimanan, buah manisnya dari yang namanya iman. Manisnya iman itu yaitu, dan itu bisa kita dapatkan diantaranya kata Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada, ya, apabila perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Dia senang dengan kebaikan, dia senang dengan orang berbuat baik, dia senang melihat kebaikan-kebaikan, dan dia bisa merasakan nikmatnya beribadah. Apa saja perkara itu? Yang pertama, man kana Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain itu. Kalau kita ingin mendapatkan nikmatnya beribadah, ya maka mau nggak mau cintailah Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Melebihi cinta kita pada harta, melebihi cinta kita pada keluarga. Kalau kita mau melihat kembali flashback saat turun perintah untuk hijrah, baik ke Habasyah atau ke Madinah, itu sesuatu yang berat. Kalau bukan karena cintanya pada Allah dan Rasul lebih tinggi, mungkin nggak berangkat. Wong perintah hijrah itu berarti otomatis harus ninggalkan rumah, ninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan sanak kerabat, dan meninggalkan semua yang dipunya. Sesuatu yang berat. Mereka meninggalkan bukan karena benci, masih senang, tapi karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul lebih tinggi, maka mereka tinggalkan. Apakah mereka merasa bersedih? Tidak, karena mereka sudah ada penggantinya, yaitu apa? Mendapatkan atau mencintai Allah dan Rasul. Ini hitung-hitungan, waduh, ninggalkan keluarga, sanak kerabatnya akan ditinggalkan. Karena yang hijrah kan mereka-mereka yang beriman pada Allah dan Rasul. Kerabat-kerabat mereka yang tidak beriman otomatis akan berjauhan antara Mekah, Madinah. Mekah dan Madinah bukan tempat yang dekat di zaman itu. Karena zaman itu kendaraan yang paling cepat juga kuda.
udah perang gitu. Kalau sekarang mungkin ada kereta cepat yang bisa 2,5 jam, ya, kereta Wush atau apalah ya. Nah tapi kalau zaman dulu paling cepat kan pakai kuda, wong pakai bis saja 6 jam 5 jam. Dengan sudah ada jalur aspal. Bagaimana zaman dulu yang belum ada jalur seperti ini? Loh tapi kenapa mereka tetap pindah? Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Benar bila kemudian mereka termasuk orang-orang yang menikmati ibadahnya, orang-orang yang mendapat nikmatnya beribadah kepada Allah, orang-orang yang senang cinta kepada kebaikan. Salah satu musibah terbesar ketika kita nggak senang dengan kebaikan. Ini musibah terbesar. Bayangkan ono wong ngaji nggak senang, ono wong maca Al-Quran bosen. Itu hukuman. Tetapi mereka yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan cinta kepada kebaikan. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan pada yang lainnya, maka dia akan dijadikan oleh Allah senang dengan kebaikan. Allah yang akan menjadikan mereka senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Mereka akan dijadikan oleh Allah mendapatkan kelapangan dalam dadanya. Makanya orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih legowo dalam segala urusan. Ketika dia kehilangan sesuatu bagian dari dunia ini, tidak kemudian bersedih hati berkepanjangan. Ya sedih tapi ora berkepanjangan. Kenapa? Karena dia yakin ya apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik. Karena dia yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang dijauhkan oleh Allah darinya, maka itu yang terbaik. Karena ingat, bisa jadi apa yang Allah jauhkan untuk kita atau apa yang dijauhkan dari kita itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kadang awak dewi orang ngerti. Awak dewi dijauhkan dari sesuatu, jangan bersedih. Bisa jadi itu adalah kebaikan untuk kita. Lihat ketika Rasulullah SAW dijauhkan, ya, diadohnosik dari kota Mekah. Ada kebaikan. Sementara dijauhkan dari Mekah disuruh ke Madinah. Loh, sopo sing berbahagia? Nggak ada. Tetapi Allah jauhkan dulu, ada kebaikan yang besar. Kebaikannya apa? Masya Allah, penduduk Madinah nerima dengan legowo, diterima dengan senang hati, bisa mengembangkan Islam di sana. Banyak orang-orang yang akhirnya mengikuti. Termasuk apabila ada sesuatu yang Allah jauhkan dari kita. Orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka mereka akan lapang hatinya. Alhamdulillah. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ini yang pertama. Kalau kita mencintai Allah, bahkan mencintai Rasulullah melebihi yang lainnya, yang akan kita dapatkan tadi apa? Manisnya iman. Manisnya iman tadi apa? Hati yang lapang, senang dengan kebaikan, senang dengan orang berbuat baik, dan bisa merasakan nikmatnya beribadah. Nah, jenengan ditakoni, jenengan sholat 5 waktu piye rasane? Ya orang gak iso diungkapno, mbok gak iso diungkapno terera ono rasane. Ya mbok piye? Jenengan cobi tangklet ya. Kalau duwe tangga sing seneng mancing, kowe piye rasane mancing? Masya Allah, antusias kan? Iso menggambarkan. Karena mereka merasakan nikmat. Itu punya jamaah, suami istri sama-sama senang mancing. Suami istri. Jadi saya pernah diajak puasa-puasa gitu, pagi mancing iso sampai sore. Pagi iso sampai sore, nggawa perbekalannya kayak piknik, jadi hiburannya ya mancing. Ya, Masya Allah, kayak sholat, tapi mancing mana?
Sampai nanti menjelang sore pulang, ya persiapan untuk kajian dan berbuka puasa. Tapi dua-dua nih. Tapi di tahun enak itu, wah masya Allah. Dia bisa menceritakan nikmatnya. Ya, iso nyeritakno. Gini Ustaz, mancing itu Ustaz, bla bla, masya Allah. Nah kita tahu nih, piye rasanya sholat. Wah, iya Ustaz yo. Nah, ada kadang saya bingung. Padahal dulu ada sahabat-sahabat yang pengen tahajud terus, bahkan nggak tidur. Kenapa? Roh rasane enake, tapi Rasul ngandan yo aja ngono, yo turu barang. Karena mereka tahu nikmatnya enake beribadah. Sekiranya kita mendapatkan ini, fa insya Allah bahkan mungkin kita nggak ada rasa bosan. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ini, maka mari cintai Allah, cintai Rasulullah melebihi yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dikumpulkan bersama Rasul di surga. Dan ini poin pentingnya. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, anna rojulan min ahlil badiyah. Ada seorang penduduk Badui. Penduduk Badui berarti orang pedalaman. Ya. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah faedah yang disampaikan oleh para ulama. Sahabat-sahabat niku, kalau ada sahabat dari Badui, dari Arab pedalaman tanya sesuatu, maka para sahabat akan ngerungokni tenanan. Karena tidak semua perkara yang para sahabat tidak tahu kemudian mau tanya, itu kadang-kadang yo sungkan, ono sungkani, ono pakiwuwe, hal-hal yang dirasa apa ya istilahnya, privasi atau dianggap sesuatu yang tabu, itu kadang-kadang sahabat sungkan. Tapi nih tiang Badui niki nggak ono sungkani, lho orang ngerti yo takon. Ya lugu nih bahasanya, ya wis ra ngerti takon. Kadang kan kita seperti dalam urusan darah, kadang kan mesti ono sungkan, apa takon ya piye. Dalam urusan apa, waduh pakewo. Tapi kalau orang Arab Badui tidak. Makanya kata para ulama, nih ono orang Arab Badui tanya, maka semua sahabat akan nyimak. Karena terkadang pertanyaannya di luar nalar, di luar kebiasaan. Pertanyaannya awak dhewe kan ya umum-umume wae. Sing rodok apa namanya, rodok privasi gak ditakokne. Padahal itu juga bagian dari agama. Nah, orang Arab Badui ini tanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imah. Kapan kiamat terjadi? Ya, kapan kiamat itu akan terjadi? Qala wailaka wa ma'adatalaha. Nabi kembali tanya, lho apa sing wis mok siapne untuk kiamat nanti? Apa yang kamu siapkan untuk kiamat nanti? Dan ini cara Rasulullah berdakwah. Ada kalanya Rasulullah itu langsung memberi jawaban, dan ada kalanya Rasulullah kembali bertanya. Makanya ini juga digunakan dalam metode mendidik anak-anak kita. Ada kalanya anak itu langsung diwai jawaban, dan ada kalanya juga balik tanya. Ya, mengasah atau agar dia juga mau berpikir, didampingi. Makanya kadang kalau anak kita tanya sesuatu, coba digiring, tidak langsung kita beri jawaban, untuk ngasah nalarnya dan lain sebagainya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul tanya balik, wa ma'adatalaha,
apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Maka orang tadi menjawab, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasul, yang saya siapkan itu, saya itu mencintai Allah dan Rasulnya. Qala innaka ma'aman ahbabta. Kalau memang demikian, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Fakulna, maka para sahabat kemudian juga mengatakan, wa nahnu kadzalik, kita juga demikian ya Rasul. Qala na'am, fa farihna yauma idzin farahan syadidan. Maka kami pun pada hari itu sangat bahagia. Ya, karena sahabat, saya juga mencintai Allah dan Rasulnya. Oh, kalau begitu ya kamu bersama orang yang kamu cintai juga. Saat itulah sahabat sangat senang. Maka dari hadis ini ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nggak boleh umat Islam itu mencintai orang-orang kufar, mencintai orang-orang kafir, nggak boleh. Kenapa? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Nggak boleh. Ya. Apalagi sekarang anak-anak kita sing dicintaiku artis Korea. Iku anak sekarang, remaja sekarang senengane artis Korea. Makanya tugas orang tua semakin berat untuk menumbuhkan rasa cinta kepada nabinya, rasa cinta kepada para sahabat. Karena ketika ada hadis ini, ada riwayat lain. Riwayat lain apa? Qala Anas bin Malik juga mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'malu bi a'malihim. Aku tuh cinta Allah juga, cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan aku berharap nanti akan dikumpulkan bersama mereka meskipun amalku tidak bisa menyamai amal mereka. Jadi meskipun amal kita tidak bisa sama seperti mereka, mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada mereka, kita dikumpulkan bersama mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini salah satu ikhtiar kita, agar kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surga yang paling tinggi. Karena Rasul itu tempatnya di surga paling tinggi. Lah kita bisa sampai di derajat ini salah satu caranya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita salah menaruh rasa cinta. Jangan sampai kemudian seorang muslim ya mencintai orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Karena konsekuensinya tadi, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang yang kamu cintai. Ya, jadi itu nggak boleh seorang mukmin mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah. Nah ini tugas orang tua saat ini semakin berat. Ya bimbing putra putrine, bimbing anake agar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Nabi. Maka tanamkan salah satu ikhtiarnya, yo panjenengan harus mulai memperkenalkan anak-anak kita dengan sosok-sosok Abu Bakar, dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang-kadang awak dhewe lak ceritane ya kadang-kadang cucune wayah hati turu njaluk diceritani, kadang ceritane kan ya ngetan ngulon ngalor ngidul. Coba sekarang ditambah apa? Cerita bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana sahabat Abu Bakar, sehingga muncul rasa seneng, muncul ya rasa penasaran kepada sosok-sosok teladan ini. Wah kudu sinau Ustaz berarti langke ya, kita harus belajar juga. Ceritakan itu,
ceritakan sosok Khadijah agar anak-anak kita punya jiwa keibuan nantinya kalau perempuan. Kisahkan tentang sahabat Abu Bakar, kisahkan tentang Rasulullah agar anak laki-laki kita dadi wong lanang sing tenanan. Soalnya saiki akeh lanang jadi-jadian. Ya, lanang bukan tulang punggung tapi tulang lunak gitu ya. Oh, ini ngoten niku. Lho niki kan PR. Ya, PR ada kesalahan, tidak bisa serta-merta menyalahkan anak, bisa saja dalam pola tarbiyah pendidikannya ada kekeliruan. Jadi kan nggak ujuk-ujuk kan, anak koyok ngono kuwi kan nggak ujuk-ujuk, tapi ada proses yang panjang. Ya, ada proses yang begitu lama. Makanya ayo dikisahkan. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, maka hal yang harus kita lakukan, jangan salah menaruh cinta. Cintai Rasulullah melebihi yang lainnya, maka kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini keutamaannya. Kemudian kita harus tahu tentang apa saja bentuk aplikasi dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan keutamaan yang tadi kita sebutkan. Di antara cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, ya, di antara cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai Rasulullah melebihi kecintaan pada diri sendiri, orang tua, anak, dan selain itu. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Ustadz, bagaimana toh yang dimaksud mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri, melebihi orang lain? Salah satunya begini, ketika kita mendahulukan mencintai Rasulullah daripada yang lain, maka kita akan mendahulukan Rasulullah daripada kepentingan pribadi. Contoh, nih wayah sholat, ya, nik nuruti awak dewi yo ngantuk, nik nuruti awak dewi yo capek. Kalau kecintaan kita kepada Rasulullah lebih besar, kalau kecintaan kita kepada Allah lebih besar, kita mendahulukan ini daripada ngantuki awak dewi, daripada capek awak dewi. Itu diantaranya, kita mendahulukan mereka. Sebagaimana para sahabat yang disuruh pindah ke Madinah, ini perintahnya Allah disampaikan melalui Rasulullah. Kalau mereka mengikuti hawa nafsunya, lah nyapa kudu pindah, dan nyapa kudu pindah. Lah wong ono dulurku, ono anakku, ono tanahku, ono kebunku. Tapi karena mereka lebih mencintai Rasulullah, mereka kesampingkan semua itu dan mereka berangkat. Karena cintanya pada Rasul lebih tinggi dan mereka berharap dikumpulkan bersama Nabi. Ya sudah, berangkat. Berat ya ketoknya abot, tapi karena kecintaannya pada Rasul lebih tinggi. Lah ini juga yang harus kita lakukan. Makanya Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Surat Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama, hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin bahkan dari diri mereka sendiri. Ya, jadi cara mencintai Rasulullah itu yang pertama, wajib kita mencintai Rasul melebihi cinta kita pada diri sendiri. Ya, kita mencintai diri kita, tapi harus di bawah kecintaan pada Rasulullah. Yang kedua, di antara bentuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membenarkan segala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik
perkara itu telah lalu, yang sedang terjadi, atau yang akan datang. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi gini, Rasul itu telah mengabarkan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Contoh, Rasul mengisahkan tentang kisahnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Saba, dan lain sebagainya. Rasul mengabarkan ya tentang kisah-kisah tersebut. Maka kewajiban kita mengimani. Masih awak dewe lah iku lak biyen apa Rasul yo ngerti. Atau Rasul mengabarkan sesuatu yang akan datang tentang kiamat, tanda-tandanya, akan munculnya Dajjal, akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, akan keluarnya nanti ya berbagai hal-hal yang mungkin kita nggak tahu karena perkara gaib. Maka tugas kita mengimani apapun yang disampaikan oleh Nabi, membenarkan. Kenapa harus kita benarkan? Ya kalau Nabi kita cintai ya wajib dibenarkan, wajib diimani. Apalagi Allah berfirman, Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu. Surat apa ini? An-Najm ayat 3 sampai 4. Kita mengimani sebagaimana sahabat Abu Bakar. An-Najm ayat 3 sampai 4. Sahabat Abu Bakar itu ketika mendapat kisah cerita bahwasanya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, dari mana Isra Mi'raj? Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Mekah. Masjidil Aqsa Mekah, Palestina itu bukan antar kabupaten. Ini sudah antar negara. Ya, sudah beda negara. Sudah beda nih. Di saat itu kendaraan yang paling cepat adalah kuda sekali lagi. Ya. Berapa yang harus ditempuh, apalagi dari Masjidil Aqsa ke itu piye itu. Tapi inilah ya wujud cintanya sahabat Abu Bakar kepada baginda Rasulullah. Dia benarkan semuanya. Ya. Abu Bakar membenarkan semua apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memang cinta sebagaimana cintanya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah, kita benarkan apapun. Maka nggak boleh seorang mukmin itu ragu-ragu dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Apa iyo? Apa mungkin? Awak dewe gur sami'na wa ata'na, ya serungokno wis iya. Termasuk dalam perkara-perkara gaib, nanti akan keluar Dajjal. Apa iya? Ya, nanti akan terjadi kiamat hari Jumat. Mosok. Pokoknya awal dewe mengimani apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, yang disampaikan Rasulullah. Yang disampaikan Rasulullah itu disebut dengan apa? Hadis. Dan hadis itu ada yang sahih, ya, ada yang mutawatir, sepakati semua, enggak ono sing ora. Ada hasan, dan ada juga nanti yang namanya hadis palsu. Nek palsu berarti bukan dari Nabi. Ada yang mungkar, berarti bukan dari Nabi. Ada yang lemah, berarti ada yang mengatakan oh hadis ini tidak sampai kepada Nabi. Makanya kita juga harus tahu wah iki jane hadis piye. Makanya para ulama juga menyantumkan di belakang hadis riwayat siapa, hadis sahih, hadis hasan. Untuk apa? Oh berarti ini benar dari Nabi.
nabi. Soalnya nggih kathah hadis-hadis palsu. Tujuannya apa? Untuk ya melariskan dagangan manusia. Mbok dodolan opo gitu ya. Makanya ini juga harus hati-hati. Tapi kalau memang itu benar dari Rasul, wajib kita benarkan. Kalau itu dari Rasulullah, wajib kita yakini. Ya, ini wujud cinta kepada Rasul, gak tahu ragu-ragu. Ya, kalau seorang istri wis yakin karo bojone ngomong ya wis percaya. Mosok to, Mas. Tapi ini wis gak percaya mbok ngomong apa heleh. Lah ngoten to heleh. Ya. Itu diantaranya. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian nomor 3, di antara ya bentuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh itu kalau dalam bahasa agama disebut ittiba. Mencontoh atau ittiba kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Kita diperintahkan ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, nek awak dhewe ngikuti baginda Rasulullah, maka kita akan mendapatkan yuhibbukumullah, Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Dua yang kita dapatkan. Kalau kita mencintai Rasulullah atau kalau kita mengikuti Rasulullah, satu, kita akan dicintai oleh Allah. Dua, dosa kita akan diampuni. Ya. Jadi ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun. Bahkan ada kisah menarik, para sahabat niku kalau safar perjalanan ya bareng Rasulullah dan jalan kaki, saking cintanya dengan Rasul, bekas telapak kaki Rasul itu diikuti. Jadi kalau jejak karena pasir ya, mereka ikuti itu satu-satu. Kenapa? Saking cintanya. Ya, mereka ikuti itu langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu harus kita ikuti. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ittabi'u, ikutilah petunjuk Nabi. Wis ikuti. Dengan mengikuti Nabi kita akan selamat. Rasul pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Ilaman aba, kecuali sing boten purun, kecuali sing enggan. Para sahabat tanglet, waman ya ya Rasulullah, siapa yang enggak mau, siapa yang enggan tadi? Qala, dawuhipun baginda Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku, siapa yang mengikuti jalanku, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Waman asoni, adapun mereka yang memaksiati aku, ora nurut dalanku, enggak mau mengikutiku, faqad aba, dialah orang-orang yang enggan. Makanya kecintaan kepada Rasulullah itu tidak hanya pengakuan dan slogan belaka. Cinta pada Rasul ya dibuktikan dengan mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awak dewe ngikuti Rasulullah itu sholati, akhlaki,
muamalai. Ya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda kalau kita cinta kepada Nabi. Kemudian yang keempat, di antara bentuk cinta kepada Rasulullah adalah beradab kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beradab kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk beradab kepada Nabi adalah memuji dengan pujian yang terbaik. Dan pujian yang terbaik adalah pujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Berupa apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bentuk beradab kepada Nabi itu apa? Memperbanyak sholawat. Ya, memperbanyak sholawat sebanyak-banyaknya. Jangan jadi orang bakhil. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhil, ini dawuh Nabi, al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu tidak hanya urusan harta, tapi orang bakhil itu juga adalah ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, falam yusalli alayya, dia tidak mau sholawat. Makanya perbanyak tuh sholawat atas Nabi. Bisa Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang paling lengkap sholawat Ibrahimiyah. Yang lengkap tuh yang biasa kita baca dalam sholat, itu paling lengkap. Ya. Dan dengan memperbanyak sholawat, kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Rasul pernah bersabda, man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati. Siapa yang bersolawat kepadaku pagi 10, sore 10, adrakathu syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku. Ya, makanya kalau bisa pagi 10, sore 10, atau lebih dari itu. Ya. Atau lebih dari itu semuanya. Ini bentuk beradab pada Nabi. Kalau dulu di zaman Nabi, saat Nabi masih hidup, beradab kepada Nabi itu nggak boleh ngangkat suara di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang Rasul telah wafat, maka di antara bentuk beradab kepada Nabi, ya ini kita memperbanyak sholawat. Mungkin bagi yang ke Masjid Nabawi bapak-bapak ya, karena ibu-ibu hanya sekali 2 kali saja masuk Raudhah. Tapi bagi bapak-bapak bisa tuh lewat jalur depan, ya, sekedar jalan untuk ya mengucapkan berkunjung ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan atau untuk mendoakan ya, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya, dan lain sebagainya. Karena itu bisa, karena kalau di kuburan Rasul itu kan ada jalur depan, biasanya bapak-bapak lewat pintu samping, keluar lagi samping itu langsung paling depan. Tapi kalau ibu-ibu kan nggak boleh, khusus bapak-bapak. Ibu-ibu hanya dapat kesempatan saat ke Raudhah saja. Ya, itu diantaranya. Maka kita yang di sini perbanyak tuh sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebisa mungkin dihindari untuk menyingkat-nyingkat sholawat, entah SAW dan semisalnya. Okay. Wabil khusus yang sering ngetik ya kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya, atau Allah SWT gitu, atau Assalamualaikum askum WR
WB, subhanallah ya. Hobi kita itu senang nyingkat-nyingkat itu. Ya, wih ini Ustaz pendek, pena Ustaz. Kadang-kadang ngetik gitu. Kadang-kadang ya itulah subhanallah ya. Jadi ayo diperbanyak sholawat atas Nabi ya, sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur sholawat yang lengkap, yaitu sholawat Ibrahimiyah yang paling sempurna, diperbanyak di hari-hari kita, karena tidak ada ruginya. Wong iki ya bisa dibaca dengan duduk, dengan berdiri ya, santai, atau waktu apapun, monggo. Bahkan kadang-kadang ada jamaah umrah itu yang bingung, Ustaz kita tawafin aja baca apa ya? Nggak apa-apa, putaran pertama baca sholawat KB ya, kecuali nanti di rukun Yamani sampai Hajar Aswad ada doa khusus, Rabbana atina fid dunya hasanah. Adapun selain itu nggak apa-apa, sholawat sampai rukun Yamani ya, nggak ada masalah, dan itu sebuah keutamaan ya. Kadang-kadang kan bingung kan mau coba ya nggak apa-apa, putaran pertama sholawat, putaran kedua istighfar, putaran ketiga zikir-zikir yang lain, putaran keempat doa ya, putaran kelima doa, nggak apa-apa, boleh ya. Nah, itu suatu keutamaan. Bahkan ada yang lebih panjang lagi saat tawaf di lantai 2. Wah itu dawane kesempatannya. Nah 2, 3 itu meh podo semua, lantai atas itu ya putarannya lebih luas ya. Itu paling enggak ya 2,5 jam lah, paling enggak, karena kita beberapa kali di lantai 2 lah ya, lantai 2 itulah biasanya ya berangkat jam 3 itu biasanya kepotong subuh, mari subuh lanjut ya, itu biasanya. Tapi nggak enak wae wong lantai ini juga dingin, yo AC, yo nggak kepanasan, cuma nggak biasa. Soalnya wong Indonesia rata-rata jalukin yang pelataran. Wong Indonesia itu rata-rata ning pelataran, jarang ning lantai 2 itu ketemu wong Indonesia. Yo enek tapi jarang. Rata-rata wong Indonesia mesti ning pelataran. Padahal kalau memang ya nggak umroh ya lebih baik di lantai 2 ben luweh oke pahalane. Tapi kan nggak enak Ustaz, nggak iso langsung melihat Ka'bah, tetap iso lantai loro. Tapi waduh kan dhuwur ya gitu. Tapi ya itu masya Allah ya, dari tawaf itu langkahnya nggak ada yang sia-sia, itu menghapus dosa, dicatat sebagai kebaikan, itu tawaf. Jadi itu bisa kapanpun sholawat itu bisa dilakukan, masya Allah ya. Kemudian yang kelima, di antara bentuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau kita cinta pada Rasul ya kita bela Rasulullah, dan benar-benar kita bela. Dari apa? Dari hinaan, dari cacian orang-orang munafik atau orang-orang kufar. Sekarang itu muncul ya orang-orang yang benci Islam menyerang Rasulullah. Karena gini, salah satu hal yang dilakukan agar umat Islam itu ragu dengan agamanya yaitu menciderai Rasulullah. Ya, menciderai Rasulullah, menuduh Rasulullah dengan hal-hal yang buruk. Salah satunya Rasul dituduh kalau Rasul itu menikahi anak di bawah umur, apa istilahnya? Pedofil. Subhanallah. Ini adalah sebuah tuduhan dan cacian kepada Rasul, ya harus kita bela. Rasul itu dalam sejarah tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang menuduh Rasulullah pedofil. Padahal orang kafir Quraisy bencinya naudzubillah, mengatakan Rasul gila, Rasul itu pendusta. Tapi nggak enek sing mengatakan Rasul itu apa? Pedofil. Berarti itu bukan aib. Karena umumnya di zaman itu ya aja dipadakno wong Arab karo wong Indonesia. Wong Indonesia umur 10 tahun nih sik cilik. Wong Arab 10 tahun wis gede.
Dan itu nggak ada masalah di zaman tersebut. Makanya nggak ada cacian orang kafir Quraisy, hal itu nggak ada. Nah, orang-orang sekarang kebenciannya pada Rasul dati menuduh, belum lagi tuduhan-tuduhan ini itu. Maka kita sebagai umat Islam wajib membela. Ya, kita sampaikan, kita jelaskan. Loh, tapi kadang-kadang lah aku ate mbela piye wong ora ngerti. Nah, maka inilah manfaat kita belajar agar ketika ada cacian kepada Rasul kita bisa membela. Ya, salah satunya dengan hal tersebut. Termasuk membela Rasul adalah membela istri-istri Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ya, membela Rasul itu termasuk adalah membela istrinya Rasulullah dan membela sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau ada yang mencaci maki istrinya Rasulullah kita bela. Nah, tapi nih awak dewe nggak ngerti kan ya meneng wae akhirnya. Makanya umat Islam sebisa mungkin di rumah itu ada buku tentang apa? Sejarah istri Nabi, tentang sahabat-sahabat Nabi, tentang sahabiyah. Nggak apa-apa sing terjemahan kata diwaca siji-siji. Wong kadang awak dewi ditakoni istrine Nabi iku sapa? Khadijah, terus Aisyah, terus terang gitu kan. Ya kadang awak dewi lali gitu loh. Ya nggak apa-apa, mungkin loh menungso Ustaz kula kesupen dik wingi. Oh nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu kan minimal bisa membela. Dan kita nggak lupa, mosok karo ummahatul mukminin awak dewe lali. Oh, iki urung sahabat sing jumlahe sakmono akeh ya gitu ya. Jadi salah satu membela Rasulullah adalah membela istri-istri Rasulullah dari hinaan, cacian orang-orang yang benci Islam. Kalau ibu kita dihina nggak terima. Nah, apalagi ibunya umat Islam, ummahatul mukminin. Lah masalah wong Islam dhewe gak ngerti. Lah ndi to ibuke kaum muslimin. Nah, bahkan anak-anak kita kan juga familiar dengan istri Rasulullah. Nggak familiar, nggak kenal gitu. Ya berarti tugas yang sepah mengenalkan ya anak-anak kita kepada ummahatul mukminin. Ya, dikenalkan agar mereka ada kecintaan dan nantinya membela gitu loh. Kalau seandainya ya mereka itu atau para istri Nabi, para sahabatnya dihina oleh orang-orang yang benci Islam. Nah, ini. Kemudian yang keenam, di antara bentuk mencintai Nabi adalah membela ajarannya Nabi. Membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, maka kita harus senantiasa mengamalkan ajarannya Rasulullah dan membelanya kalau ada orang yang membenci. Contoh ya, nyapo to wong Islam iku jilbaban barang. Wong Indonesia iku budayane dudu jilbaban, tapi apa kembenan. Nah, ngertos kembenan nggih. Kemben iku sing sakmene iku lho, gur sewek. Napa sewek nggih namine? Kan ana sing ngoten niku, nek jilbaban ra usah ning Indonesia. Ngono. Ra usah ning Jawa gitu. Wong Jawa kok ilang Jawane buaya. Padahal nek mul yang gawe pakaian ora Jawa gitu. Nah, itulah ucapan orang-orang yang benci dengan Islam, mengatasnamakan budaya padahal mereka sebenarnya benci dengan agama. Ya kita harus bela wong jilbab itu dudu budaya Arab. Jilbab itu budaya dan syariat Islam. Wong Arab itu yo nggak semua jilbaban gitu loh. Apalagi kalau kita membuka sejarah gitu kan. Syariat jilbab dulu ketika turun perintah berjilbab, oh itu sahabiah kan menyobek gorden-gorden mereka untuk menutup. Loh berarti sadurunge belum. Lah karena nggak paham akhirnya, wah nek jilbaban niku ana pindhae ning Arab. Subhanallah.
Ya, inilah maka yuk kita harus membelanya dan kita harus bangga dengan syariat ini. Nah, kadang wong Islam dewi nggak bangga dengan syariat, sungkan. Ya kita harus bangga, umat Islam itu harus bangga ketika mengamalkan syariat ajaran baginda Rasulullah. Bahkan bela kalau ada yang mencelanya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi umat Islam kan nggak tahu kalau itu bagian dari syariat Islam. Ya, kayak jilbab, itu jilbab sekali lagi bukan budaya dari orang-orang Arab, tapi ini adalah syariat, perintah dari Allah dan Rasulnya. Ayo dibela. Belum lagi ini dan itu, ya. Sekali lagi masih banyak umat Islam yang tidak tahu tentang ajarannya Rasulullah, ya, perintah syariat dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, ya, ayo syariatnya, ajarannya Rasul diamalkan, dan kalau ada yang membenci dijelaskan, dipahamkan. Jadi bela tuh benar-benar. Jangan sampai ya orang itu membenci karena tidak paham. Ya, dijelaskan benar-benar, termasuk tadi kita katakan, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk ada yang mencaci nyapo kaji barang mentekno duit itu hanya akan memperkaya orang Arab. Loh, kaji itu bukan masalah memperkaya, ini perintah dari Allah. Ya, nyapo kurban barang, kasihan itu sapi, kasihan kambing, kasihan itu unta disembelih. Ya, padahal ini Allah yang menciptakan semuanya. Ya sudah dijalankan. Orang enek sejarah kok kurban selama iki kemudian ono sapi entek, ora enek. Enggak ono sejarah kambing iku entek. Kenapa? Allah yang memerintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa menjaga. Jadi tenang wae gitu. Orang enek sejarah, Mas yo sak donya iki kurban kabeh terus wedhus entek ngono gak enek. Leres mboten? Ono ora entek? Ora tau entek. Bahkan sekarang peternakan kambing, domba itu sak pirang-pirang. Ya, makanya ya termasuk ya yang benci-benci syariat itu, daripada gawe tuku ngono luwe apik ge liyane lho. Ya, daripada gawe kaji luwe apik gawe liyane. Nyapo kaji barang tulung iku tanggamu sing kelaparan, dipikir sing kaji gak nulung tangga. Ya. Subhanallah, maka kita bela ajaran ini, syariat ini. Ya, kita bela bener-bener. Jadi karena masih banyak orang-orang yang membenci Islam, membenci syariatnya Nabi Muhammad, membenci ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita membela, berada di garda depan dalam membela syariat ini. Jadi itu diantaranya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kita katakan selain kita mengamalkan, selain kita membelanya, ayo disebarkan, menyebarkan ajarannya Nabi. Dawuhnya Rasulullah apa? Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nek gak disebarno akeh sing durung ngerti. Saya pernah bercerita di satu tempat itu belum tahu kalau orang haid gak boleh berhubungan badan. Bayangkan, belum tahu. Dan mereka mengamalkan, melakukan selama ini. Ketika diberitahu, barulah oh gak oleh to tibae. Karena belum paham. Lu Ustadz kan iso ndelok TV, iso ndelok media, di sebagian tempat kok ado-ado. Wong ning Malang wae ana tempat sing ora terjangkau sinyal. Harus mboten? Wah, kayak Malang Selatan ku oke kok. Lagi-lagi iki wae. Wong di rumah saya saja dulu beberapa waktu lalu kalau di dalam itu nggak ono sinyal kecuali Telkomsel. Ya. Baru kemarin alhamdulillah ya ada tower depan rumah, akhirnya ono sinyal. Sehingga dulu itu kalau di dalam rumah ya wis, dulu saya pakai entry ya wis, akhirnya sinyal WA masuk itu sisuk nih pas metu omah. Ya,
Akhirnya pasang wifi. Soalnya nggak ono sinyal. Lho kok ada Malang sana lagi pucuk meneh luwih nemen. Di sebagian tempat nggak ada. Belum lagi orang-orang desa ora HP-an. Maka masih banyak yang belum tahu. Maka sampaikanlah, ajarkanlah syariat ini kepada orang lain. Grup WA keluarga, story, sampaikan aja. Mungkin ada satu orang yang membaca dia dapat hidayah. Ada satu orang baca kemudian ngerti, wah itu luar biasa pahalanya. Ya. Pahalanya luar biasa. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ada satu orang dapat hidayah itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Belum lagi ada orang yang menjalankan sesuatu yang kita sampaikan, wah kita dapat pahala. Maka cinta kita pada Rasulullah kita buktikan juga dengan menyebarkan, menjadi orang-orang yang ikut mensyiarkan agama dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebagian ajaran Nabi Muhammad dianggap sesuatu yang masih tabu di sebagian tempat, ya, masih dianggap tabu, dianggap sesuatu yang aneh di sebagian tempat karena belum tersentuh. Tapi lak suwe-suwe ngerti insya Allah. Kok ngono wong sholat jamaah di sebagian tempat aja masih terlihat tabu. Ya, berangkat nang masjid, wah masya Allah soleh, nah ternyata kewajiban. Tapi masih dianggap apa tadi? Tabu. Subhanallah. Ayo kita ya wujud cinta kita kepada Rasul dengan menyebarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjut tanya jawab kalau ada. Dan kalau nggak ada berarti jelas. Oh, pundiri ini. Monggo salah satu. Rasul gitu ya. Nggih. Ibu-ibu rahimakumullah, Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj itu apa? Peristiwa perjalanan Rasulullah saat diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke, apakah ketika kita merayakan Isra Mi'raj ini salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang paling cinta dengan Nabi itu siapa? Sahabat. Ya, orang yang paling cinta dengan baginda Rasulullah adalah sahabat-sahabatnya. Lah, mereka sepanjang sejarah tidak pernah merayakan Isra Mi'rajnya Nabi. Tetapi Isra Mi'rajnya Nabi ini menjadi titik balik untuk memperbaiki kualitas ibadah. Ibadah apa yang disebutkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Salat. Tidak ada perintah agama yang Nabi langsung mendapat atau di Isra Mi'rajkan kecuali masalah salat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu seharusnya menjadi titik balik bagi kita untuk muhasabah masalah salat kita. Ya, itu titik baliknya. Ya, bukan sekedar karena subhanallah ada orang merikati Isra Mi'raj ono adzan malah gak budal. Biasa itu mereka kumpul, begitu ono adzan nggak budal, masjidnya panggah sepi, ya, masjidnya tidak diisi. Padahal hakikat Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat, menjaga sholat, ya. Bahasanya wis tak kei korting potongan diskon 50 jadi 5, tapi pahalane panggah 50 kok yo isek dipotong meneh gitu loh. Kan gitu, sholat itu 5 waktu, kadang gur maghrib karo isya, subuh ketiduran, duhur isek ning kerjaan, asar mulih saka kerjaan, sak kecapean. Subhanallah. Makanya titik balik dari Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar ritual untuk kita rayakan, bukan itu, tapi bagaimana esensi dari Isra Mi'raj, isi dari Isra Mi'rajnya Nabi itu apa? Sholat.
jaga tuh sholatnya. Tapi yang sering kita lihat, Isra Mi'raj tapi wayah duhur ra enek wong, asar kosong, maghrib isek pada acara nggak ngisi, ono adzan nggak dihiraukan, subhanallah. Maka ya cinta kita pada Rasul dalam masalah Isra Mi'raj adalah kita benar-benar jaga sholat kita 5 waktunya, tepat waktunya. Karena sholat yang diperintahkan untuk menjaga adalah 5 waktu, tepat waktu. Karena sholat itu ada waktunya. Itu diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yeah. Kita berselawat itu tidak mengampuni dosa. Dan beristighfar juga bisa kita yang utama mana berselawat dengan mana yang lebih utama antara istighfar dan sholawat? Suatu amalan jika sama-sama ada dalilnya tidak perlu kita mana nih yang lebih utama. Tetapi amalan itu bisa lebih utama karena tempat, karena waktu. Contoh ya diantaranya ketika habis adzan. Habis adzan apa yang kita ucapkan? Maka itu yang lebih utama karena ada amalan itu yang sifatnya muqayyad, ada amalan yang sifatnya mutlak. Habis sholat kita zikir, apa yang kita ucapkan? Mana yang lebih utama, sholawat apa istighfar? Istighfar karena muqayyad. Tetapi secara umum jika tidak ada keterkaitan satu dengan yang lain, maka lakukanlah dua-duanya, tidak mengapa. Tapi jika masalah muqayyad ini, maka yang lebih utama yang kita lakukan. Contoh antara azan dan iqamah. Ustaz, mana yang lebih utama? Baca Al-Quran atau doa? Antara azan dan iqamah. Doa. Kenapa? Ini waktu mustajab. Dan baca Al-Quran nanti bisa setelahnya juga bisa. Gitu ya. Jadi ada amalan, ada kalanya itu muqayyad. Maka itu yang kita dahulukan. Kalau mutlak maka lakukan semuanya. Mutlak itu nggak ono sangkut pauti dengan ibadah lain, nggak ada ikatan dengan yang lain. Ya, istighfar, sholawat mana? Ya lakukan dua-duanya. Karena kita juga butuh dua-duanya. Kan istighfar itu sebenarnya tolabul mighfar, minta agar ditutup. Ya, mighfar. Istighfar itu bahasanya mighfar, penutup. Kayak sutroh itu loh, penutup. Jadi sebenarnya kalau kita mengucapkan astaghfirullah, ya Allah tutuplah aibku, jangan engkau adab aku karena dosaku. Ya, atau bahasanya ya Allah ampuni aku, itu juga. Itu diantara makna dari istighfar. Nah, sholawat tadi ada keutamaan juga agar kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Itu diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, monggo. Sebenarnya kain ihram itu adalah untuk prosesi ibadah umrah. Ya. Bagi yang tidak melakukan ibadah umrah sekedar tawaf, maka hatta dia pakai pakaian berjahit pun tidak masalah kalau sekedar tawaf. Ya, kalau sekedar tawaf saja. Karena nggak dipersyaratkan tawaf itu harus pakai baju ihram. Ya. Adapun saat ibadah umrah maka harus meninggalkan pakaian-pakaian yang berjahit. Itu diantaranya, maka dilepas semuanya, hanya pakai pakaian 2 lembar ya, atas dan bawah bagi laki-laki, hanya itu saja. Tetapi bagi laki-laki sebenarnya jika mau sekedar tawaf, lebih disarankan oleh para ulama adalah tetap di lantai 2. Kenapa? Untuk menghindari crowded di bawah, karena pemerintah Saudi melarang, dan ini nantinya khawatirnya kita mengambil haknya orang-orang yang
melakukan ibadah di bawah, karena apalagi Ramadan ya, bawah itu sering nggak muat. Sering awal Ramadan, apalagi akhir Ramadan ya, itu mesti yo kita mandek wae melaku kok gitu. Artinya mandek melaku kesuruh karo sing mburi. Itu saking padete. Lah kalau semua orang yang tidak umroh kemudian pakai kain ihram untuk di bawah, nanti malah nggak muat, nanti malah crowded. Itu diantaranya. Sekedar tawaf saja alangkah baiknya sih di lantai atas, lantai 2 itu sepi insya Allah, dan kebanyakan sepi. Cuma jauh lah kan, kita nyari pahala banyak toh. Kalau ibu-ibu kan memang nggak ada persyaratan, silahkan di lantai, itu salah satu privilege bagi ibu-ibu ya, salah satu ya, nggak ada masalah, karena laki-laki kalau nggak pakai pakaian ihram mesti kon balik. Berdosa atau enggak, yang pasti ini adalah larangan dari pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi melarang memang ya untuk yang tidak umroh untuk di bawah. Kalau misalnya lebih ya nyaman di atas ya, lebih nyaman untuk di atas. Ibadah di sana itu ya bisa di lantai 2. Tuh Ustaz, nggak apa-apa. Wong awak dhewe nang kono ora 5 tahun kan, cuma beberapa hari aja. Karena kita nggak terbiasa, ya kita itu nggak terbiasa. Tapi orang-orang luar tuh banyak, bahkan yang ngapunten ya, yang pakai kursi roda, yang bawa karena kakinya yang sakit, satunya sakit bawa tekan, itu juga di lantai 2, itu orang luar. Kalau orang Indonesia wis gak enek rata-rata, dikit, bukan gak ada dikit itu di atas. Karena edukasinya ya, edukasi itu penting. Ya, ini yang harus kita jelaskan juga kepada jamaah kita. Wallahu taala alam. Ada lagi? Jelas? Alhamdulillah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini menjadi nasihat buat kita ya, agar cara mencintai Rasulullah tidak salah. Karena banyak orang yang mengaku cinta pada Rasul sampai membuat kaos cinta Rasul, tetapi ternyata ajarannya justru menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya Rasulullah yang mencintai Rasulullah dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.